Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan materi matematika kita di materi yang kedua, yaitu kita akan belajar tentang bilangan cacah dan mengenal pecahan. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, siswa dapat mengetahui dan menentukan letak bilangan cacah pada garis bilangan. Yang kedua, siswa dapat membandingkan nilai dari dua bilangan cacah melalui pengamatan garis bilangan. Ketiga, siswa dapat mengenal dan memahami makna pecahan. Dan yang terakhir, siswa dapat menentukan pecahan dari daerah yang diarsir. Namun, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita doa agar tujuannya pembelajaran kita hari ini menjadi pembelajaran yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Doa sebelum belajar. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Coba perhatikan gambar berikut ini. Ustadz mempunyai 5 gambar, yaitu yang pertama adalah gambar tentang capung, gambar ayam, gambar elang, gambar badak, dan gambar domba. Tahukah kalian ada apa dengan 5 gambar ini? Oke, coba perhatikan huruf depan dari nama-nama pada gambar berikut. Jika gambar hewan tersebut disusun berdasarkan urutan huruf awal pada nama hewan tersebut adalah, maka urutannya ayam, setelah itu badak, capung, domba, dan terakhir elang. Kita susun berdasarkan urutan huruf awal pada nama-nama hewan pada gambar tersebut. Nah, jika kita beri lintasan ya nama-nama hewan tersebut sesuai urutan huruf awalnya, kita beri lintasan. Nah, maka letak ayam tepat ada di garis vertikal ya. Lalu disusul badak, yaitu letaknya tepat di bawah garis vertikal. Nah, kalau kalian lihat bahwa jarak dari setiap garis vertikal ini mempunyai jarak yang sama. Nah, sehingga dapat disimpulkan suatu bilangan dapat disusun secara berurutan dengan jarak antar bilangan yang sama, yaitu dengan menggunakan garis bilangan. Jadi, semua bilangan mempunyai lintasan, yaitu yang disebut dengan garis bilangan. Tanda panah pada ujung kanan dan ujung kiri pada garis bilangan tersebut ini menunjukkan bahwa garis dapat diperpanjang ke arah kanan atau dapat diperpanjang ke arah kiri. Karena sifat bilangan atau sifat angka itu tidak terhingga, maka garis itu juga menimbulkan atau menandakan bahwa bilangan itu tidak bisa habis, tidak bisa ada ujung akhirnya. Nilai bilangan jika arahnya semakin ke kanan, maka nilai bilangannya semakin besar. Begitu juga sebaliknya, jika nilai bilangannya ke arah ke kiri, maka nilainya semakin kecil ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa bilangan semakin ke arah kanan nilainya lebih besar, sedangkan bilangan yang arahnya ke kiri nilainya lebih kecil. Coba perhatikan bilangan pada garis bilangan berikut. Antara angka 4 dan angka 9. Karena angka 4 itu letaknya di sebelah kiri angka 9, maka bisa disimpulkan bahwa 4 itu kurang dari 9, atau 9 itu lebih dari 4. Masih ingatkah tanda perbandingan kurang lebih pada suatu bilangan
yang sudah pernah kalian pelajari di kelas 2. Tanda seperti ini memiliki arti dari kurang dari. Oke, tanda seperti ini memiliki arti kurang dari. Sedangkan tanda seperti yang garis kedua memiliki arti lebih dari. Ya. Coba perhatikan garis bilangan pada layar kalian. Garis bilangan tersebut kita mulai dari angka 15 menuju angka 29. Ya. Coba kalian lihat bilangan 23 dan bilangan 18. Karena bilangan 23 berada di sebelah kanan 18 dan bilangan 23 juga di sebelah kiri bilangan 29, ya. Jadi 23 ini kalau kalian lihat berada di antara angka 18 dan angka 29. Maka dapat ditulis 23 lebih besar dari 18 dan 23 kurang dari 29. Oke. Sekali lagi, 23 lebih dari 18 dan 23 kurang dari 29. Ada latihan soal. Coba kalian perhatikan garis bilangan di bawah ini. 189 dan 191. Kira-kira tanda yang tepat adalah kurang dari. Mengapa kurang dari? Karena 189 ini berada di sebelah kiri 191. Jika 199 dan 185 kita lihat, karena 199 ini ada di sebelah kanannya 185, maka 199 lebih dari 185. Begitu juga 196 yang lebih dari 190. 188 lebih dari 185. 198 lebih dari 189. 193 juga kurang dari 197. Bagaimana dengan 186 dan 185? Ternyata 186 lebih dari 185. Lalu 191 kurang dari 194. Dan 192 kurang dari 195. Itu adalah perbandingan dua bilangan yang ada di garis bilangan tersebut, ya. 190 kurang dari 199. Oke, kita akan melengkapi urutan angka pada garis bilangan berikut ini. Oke. Jika kita lihat 394 berada di paling kiri, lalu dilanjutkan 355, lalu 356 dan seterusnya. Nah, kira-kira setelah angka 360 adalah angka 361. Setelah itu dia angka di kotak warna ungu, setelah angka 366 adalah 367. Begitu juga pada garis bilangan yang kedua. Setelah 790 maka angkanya adalah 791. Begitu juga 794, yaitu 795 pada angka selanjutnya. Dan antara 797 dengan 799 yaitu 798. Dan kotak yang warna kuning adalah angkanya 801, karena angka setelah 800 adalah 801. Itulah
bilangan-bilangan cacah yang tertera pada garis bilangan. Bagaimana? Mudah bukan? Jika Ustadz mempunyai satu bagian apel, lalu satu bagian apel ini kita belah, maka yang terjadi adalah terdapat dua bagian apel. Tetapi jika kalian lihat dua bagian apel ini bentuknya tidak utuh. Artinya setiap satu bagian apel yang terbelah nilainya menjadi 1/2 bagian yang sama. Jadi setiap apel yang terbelah ini nilainya 1/2. Bagaimana jika satu bagian apel ini terbelah menjadi 4? Maka setiap bagian apel yang terbelah menjadi 4 ini nilainya menjadi 1/4 bagian yang sama. Lalu bagaimana contoh selanjutnya? Jika satu bagian piksa ini sebagian Ustadz ambil, maka berapakah nilai dari bagian piksa yang terambil? Karena bagian piksa yang terambil adalah 1, maka kita tulis 1 per, kita hitung semua bagian piksanya. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka 1/6. Jadi piksa yang terambil nilainya adalah 1/6. Lalu bagaimana jika 3 bagian piksa yang terambil? Maka nilainya adalah 3/6. Dari dua contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa pecahan merupakan bagian dari sesuatu yang utuh. Contoh, jika kita mempunyai suatu bentuk pengubinan yang terisi dari 3 bangun datar, 3 bagian persegi, jika 2 petak persegi ini kita arsir, maka bentuk pecahan dari daerah yang diarsir adalah 2/6. Dari mana 2 dan dari mana 6? 2 diambil dari arsirannya berjumlah 2, sedangkan 6 diambil dari 6 bagian yang ada di dalam petak persegi panjang tersebut. Bagaimana jika yang daerah yang diarsir ada 4 bagian atau 4 petak? Maka bentuk pecahannya adalah 4/6, bukan 4/2. Contoh yang lain. Nah, jadi daerah yang diarsir pada contoh tersebut adalah 5 per, kita hitung bagian-bagiannya. Karena bagian-bagiannya itu ada 8, maka 5/8. Lalu yang kedua, berapakah berapakah pecahan dari daerah diarsir tersebut? Yaitu 4 per, kita hitung banyaknya bagian-bagian yang lainnya. Ternyata ada 7, maka 4/7. Dan yang terakhir, berapakah nilai dari daerah yang diarsir? 4/10.